Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar semua, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik kan ya? Baik, kali ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 1 untuk kelas 4. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman belajar semua, kali ini kita akan mempelajari pelajaran IPA yang membahas tentang cahaya. Baik teman belajar semua, kali ini kita akan membahas tentang sumber cahaya, kemudian sifat-sifat cahaya, dan jenis-jenis cahaya. Dari yang pertama dulu ya teman, yaitu sumber cahaya. Apa sih yang dimaksud sumber cahaya? Iya, sumber cahaya yaitu benda-benda yang menghasilkan cahaya. Apa ya contohnya? Contoh dari sumber cahaya yaitu cahaya matahari, cahaya lampu, dan cahaya api. Nah, kemudian yang kedua tentang jenis cahaya. Jenis cahaya yang pertama yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang ditangkap oleh mata. Contohnya, cahaya warna merah, cahaya kuning, dan cahaya ungu. Sedangkan jenis cahaya yang kedua yaitu cahaya tidak tampak. Apa itu cahaya tidak tampak? Yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Contohnya yaitu sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Teman belajar, kita akan membahas tentang cahaya yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Sedangkan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan baik-baik ya teman. Baik teman belajar, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Berkas cahaya itu akan dapat merambat lurus. Contohnya terjadi pada berkas cahaya yang menembus jendela atau dinding ya. Nah, seperti pada gambar tersebut, berkas cahaya matahari menembus dinding yang berlubang. Atau contoh yang kedua. Nah, terdapat cahaya dari lampu senter yang lurus. Baik teman belajar, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening itu adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah kaca jendela, kemudian gelas kaca, akuarium, atau piring kaca. Sedangkan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya itu adalah benda gelap. Contohnya buku, cermin, batu, papan, karena benda gelap itu jika dikenai cahaya tidak akan diteruskan, melainkan akan membentuk bayangan. Nah, percobaan yang membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening yaitu nyalakan sebuah lampu senter di depan piring kaca. Nah, akan terlihat bahwa sinar dari senter akan menembus piring tersebut karena piring kaca itu termasuk benda bening. Contoh yang lainnya, jika kita menyalakan senter di depan gelas kaca juga akan menembus ya.
Kemudian jika kita menyalakan lampu, nah itu akan terlihat bahwa sinar lampu itu akan menembus kaca bola lampu itu dan akan menerangi ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, begitu ya teman untuk sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya itu akan dapat dipantulkan pada benda yang permukaannya mengkilap ya. Contohnya yaitu cermin dan air. Nah, di sini ada dua jenis pemantulan. Yang pertama, pemantulan teratur. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya yang mengenai benda memiliki permukaan rata dan mengkilap. Ya, diulangi. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, maka hasil pemantulannya yaitu teratur. Itu karena sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Itu terjadi pada pemantulan pada cermin dan permukaan air yang tenang. Jika kita bercermin, maka itu terjadi pemantulan teratur. Karena sinar datang itu besarnya sudutnya sama dengan sinar pantul. Kemudian untuk pemantulan baur itu terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaan kasar dan bergelombang. Hal ini mengakibatkan sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan aslinya. Contohnya nih, lihat seekor angsa yang sedang berenang di air, sehingga airnya itu bergelombang yang mengakibatkan pemantulannya tidak teratur atau pemantulan baur yang terjadi di permukaan air. Baik teman belajar semuanya, masih semangat kan ya? Nah, untuk sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, maka akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Di sini terlihat cahaya melalui media air menuju media udara. Di tengah ini terdapat garis normal. Nah, kita tahu bahwa media udara itu lebih longgar daripada media air, sehingga cahaya itu akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, untuk selanjutnya cahaya melalui media udara dan menuju ke media air. Nah, karena media air itu lebih rapat daripada udara, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, untuk contoh pada kegiatan sehari-hari yaitu, nah kita akan tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kolam itu lebih dangkal jika dilihat dari permukaan air, karena kerapatan udara di atas dan kerapatan air yang di bawah berbeda. Tuh, maka kita akan lebih dangkal melihat kolam di air. Selanjutnya, contoh yang lain, jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat bahwa pensil tersebut akan terlihat patah ya jika dilihat dari luar. Nah, itu untuk penjelasan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Baik teman belajar semua, sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya
cahaya dapat diuraikan. Ya, cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter jika dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Ya, contoh benda yang dapat menguraikan warna dan menguraikan cahaya putih yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Nah, hasil penguraiannya yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bisa disingkat dengan Meichiku Hibiniu. Ya. Nah, warna itu disebut spektrum warna. Kemudian salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Nah, proses terbentuknya pelangi itu bagaimana ya? Ya, ketika mengenai titik air, cahaya matahari itu akan dibiaskan masuk ke dalam titik air ini. Nah, di dalam titik air ini cahaya dipantulkan. Ya, dipantulkan, kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Nah, selama proses pembiasan ini, cahaya matahari yang bersinar itu akan terurai menjadi berbagai warna, yaitu spektrum warna tadi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, itu peristiwa terjadinya pelangi. Nah, mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat untuk belajar ya teman. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.